sudah mengetahui sejarah, lalu apa lagi? Visi misi Dan misi. Video yang kedua ini kita mau tahu prestasi anak-anak sekolah Kristen Basic, Teacher Margaret. Iya, tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu kerja keras, Ya. perlu ketekunan, Betul. sehingga prestasi bisa dicapai di sekolah ini. Bisa diraih di sekolah ini. Yes. Oke, simak video berikut ya. Oke? Halo, saya Yani Deborah Panjaitan. Saya adalah Kepala Sekolah SD Kristen Basic 1. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan prestasi-prestasi dari anak didik kami. Ya, yang pertama adalah prestasi dalam bidang akademik. Nah, di sini anak-anak kita mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, yaitu perlombaan Olimpiade IPA. Anak-anak kita ikut berprestasi dan puji Tuhan, anak-anak kita ada membawa kemenangan. Yang pertama adalah tahun 2013 atas nama Winda Laoli. Dia mendapatkan juara 1 dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi, dan Winda mewakili Provinsi Kepulauan Riau untuk ke tingkat nasional. Kemudian di tahun 2016 anak kita juga atas nama Jonathan Hamonangan, ya, dia mendapatkan prestasi juara 1 dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi dan mewakili Kepulauan Riau ke tingkat nasional di Palembang dan mendapatkan medali perak. Kemudian tahun 2017 atas nama Michael Gideon, ya, anak kita ini hanya sampai di juara harapan ketiga tingkat kota Batam. Dan tahun 2020 atas nama Bonar, ya, Bonar sampai ke tingkat provinsi, namun karena kondisi pandemik ini sehingga perlombaan tidak dilanjutkan. Dan anak-anak kita juga ikut mengikuti perlombaan Olimpiade Science Squad, ya. Ini tahun 2017 atas nama Agatha mendapatkan juara 3 tingkat Kepulauan Riau. Kemudian tahun 2019 atas nama Michael Jordan, dia juara 1 tingkat provinsi dan mewakili Kepri ke tingkat nasional. Itu adalah prestasi dalam bidang Olimpiade IPA untuk anak-anak kita. Dan dalam bidang matematika, ya, tahun 2014 atas nama Stanley mendapatkan gold dalam Olimpiade Sasmo. Kemudian tahun 2019 atas nama Arvin Christopher mendapatkan peringkat ke-9 untuk tingkat kota Batam. Anak-anak kita juga kita ikut sertakan di dalam perlombaan akademis antar sekolah, dan anak-anak kita juga mampu bersaing dengan siswa-siswa lain. Ini terbukti dengan anak-anak kita mendapatkan juara 1 spelling bee, ya, kemudian juara 2 untuk storytelling, dan juara 1 lagi untuk spelling bee yang diadakan oleh beberapa sekolah, yaitu di perlombaan sekolah di Caritas, di Harapan Utama, di Budi Dharma, dan juga ada di sekolah yang lainnya. Jadi anak-anak kita aktif, ya, mengikuti setiap perlombaan yang diadakan antar sekolah.
Nah, untuk prestasi akademiknya juga di dalam pembelajaran yaitu untuk hasil ujian nasional. Ya, anak-anak kita juga di tahun 2018-2019 anak-anak kita untuk kategori siswa mendapatkan peringkat ke-10 untuk tingkat Kota Batam. Itu adalah prestasi akademis anak kami. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi anak-anak basic sudah teruji di dalam mencapai prestasinya di dalam bidang akademis. Prestasi siswa-siswi Kristen Basic dalam bidang non-akademis. Ya, sekolah Kristen Basic juga memperhatikan dan mengembangkan bakat anak-anak yang ada di sekolah Kristen Basic. Berbagai perlombaan, ya, kami mengarahkan anak-anak kami untuk ikut berlomba. Dan dari hasil perlombaan yang diikuti oleh siswa-siswi Kristen Basic, ini mereka membuktikan keseriusan mereka di dalam bakat mereka, yaitu dengan membawa pulang piala atau medali. Ini bisa saya sampaikan yaitu juara 1 di dalam lomba mewarnai antar sekolah. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Harapan Utama. Kemudian juara 1 ya di Budi Dharma. Kemudian juara 1 lagi dalam lomba Yoskap, ini adalah kategori bernyanyi. Kemudian juara 1 di dalam lomba menggambar. Selain itu juga anak-anak kita sangat bersemangat di dalam bidang olahraga. Nah, ini anak-anak kita ikut di dalam perlombaan di O2SN. Nah, di situ anak-anak kita mendapatkan juara 1 tahun 2017 dalam kategori bulu tangkis atas nama Kezia Parangin-Angin, dan Kezia mewakili Provinsi Kepulauan Riau sampai ke tingkat nasional. Kemudian disusul tahun 2019 juara 1 berturut-turut sampai ke tingkat nasional, yaitu atas nama Nomi Seril Sianturi. Selain itu juga anak-anak kami yang lainnya juga aktif di dalam mengikuti perlombaan bulu tangkis antar pelajar, dan mereka juga menjuarainya, juara 1, juara 2. Nah, di bidang lain lagi yaitu tenis meja. Di dalam O2SN, anak kita atas nama Michael Kevin Leo itu mendapatkan juara 1 kategori putri. Dan tahun 2020 ya, bulan 2 lalu anak kita kategori putra dan putri ya mendapatkan juara 1. Selain itu juga anak-anak kita juga ikut di dalam perlombaan futsal. Ya, mereka bersemangat dan ada beberapa mereka juga mendapatkan juara 2 untuk perlombaan futsal. Nah, selain itu juga anak-anak kita juga di dalam bidang olahraga ya, seperti untuk atlet ya, mereka juga berpartisipasi di dalam mengikutinya walaupun mereka hanya mendapatkan harapan 3. Dan masih banyak lagi prestasi yang diukir oleh anak-anak kami. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari sertifikat dan piala-piala di dalam cuplikan foto-foto untuk prestasi dari siswa-siswi Kristen Basic. Terima kasih.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotnida Sianturi, SPD, biasa dipanggil Teacher Ida. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Basic. Baik, adapun prestasi-prestasi dari SMP Kristen Basic yang boleh saya paparkan, saya mulai dari tahun 2016 atas nama Winda Kartika meraih hasil OSN dan masuk ke tingkat provinsi. Yang kedua, angkatan 2018-2019 kelas 9 Moses meraih peringkat ke-7 UN Sekepri. Ya, kita mengucap syukur untuk itu. Dan harapan kita ya SMP tetap berprestasi di bidang akademik lainnya. Nah, secara non-akademik, prestasi dari siswa-siswa SMP yang boleh saya paparkan di sini, 2018 meraih juara 3 untuk catur putra O2SN tingkat kecamatan Batam Kota. Selanjutnya di tahun yang sama 2018 juga ada siswi kita meraih juara 2 tenis meja putri O2SN tingkat kecamatan Batam Kota. Demikian kira-kira untuk prestasi secara akademik dan non-akademik yang sudah diraih oleh SMP Kristen Basic. Terima kasih. Salam semuanya, terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya buat orang tua siswa dan Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk masuk di sekolah SMA Kristen Basic dan juga yang ingin melihat atau ingin mengetahui lebih banyak bagaimana keadaan di sekolah SMA Kristen Basic seperti itu. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan nama saya Mary Linda Sirait Esos, Kepala Sekolah SMA Kristen Basic. Saya kepala sekolah di angkatan yang keempat dan kelima, memasuki tahun yang ke-6 ya nanti ke depannya. Nah, adapun siswa-siswa kami ya sebelum masuk di tahun ke-6 ini ya berjumlah di awal pertama itu pada tahun 2013-2014 itu ada sebanyak 18 siswa. Nah, sekarang jumlah siswa kami puji Tuhan sudah hampir 149 ya, 149 siswa, ada 7 kelas dari masing-masing kelas mulai dari Jacob sampai Abraham. Nah, adapun prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh siswa-siswa kami cukup banyak ya, walaupun kami dalam kurun waktu masih muda. Nah, kalau SMA Kristen Basic ini mulai dari tahun 2013 dan kita sudah diakreditasi A pada tahun 2016. Ya, seperti itu. Juga untuk siswa-siswa yang kita sudah berprestasi, baik itu yang sudah tamat ya alumni, itu ada beberapa yang di luar dari alumni kita yang sudah tamat, itu ada masuk di Unpad seperti Indah Pratiwi. Nah, itu salah satu juga siswa kita yang sudah berprestasi tidak hanya waktu SMA, tetapi waktu pada masa dia sudah jadi alumni, dia juga punya prestasi di luar, menjadi duta untuk kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung, hubungan internasional. Itu salah satunya dia mendapat prestasi di Universitas Harvard. Nah, adapun yang siswa-siswa kita yang sekarang, kita punya kegiatan ekskul futsal yang cukup punya prestasi, ikut perlombaan dan mendapatkan juara, juga ikut dalam kontingen-kontingen dari beberapa tim untuk futsal di Kota Batam, juga diundangan dari PSB Akademik. Waktu itu kita mendapatkan juara 2. Nah, untuk lomba-lomba KSN atau OSN kita memang masih belum mendapatkan untuk ranking ya. Terakhir ada ranking 4 waktu itu bagian untuk IPA ya, IPA-nya Olimpiade
tahun lalu 2019. Nah, untuk prestasi yang lain kita pernah juara 1 sinematografi di tahun 2019. Nah, juga ada juara debate English ya antar sekolah itu di Kota Batam, juara 2. Dan ada prestasi-prestasi lain yang cukup memadai, mereka boleh berusaha walaupun memang belum kita mendapatkan juara ya seperti itu. Tapi untuk beberapa tahun ini karena pandemik ya, kita untuk perlombaan-perlombaan memang tidak bisa mengikut sertakan seperti itu. Dan untuk siswa-siswa kita yang lain juga yang saat ini mereka juga ada ikut kegiatan-kegiatan seperti paduan suara, Pesparawi antar sekolah di Kota Batam. Teacher Margaret, ya, sekolah Kristen Basic itu kan dari TK sampai SMA. Iya, benar sekali. Iya, berarti udah banyak lulusnya dong. Udah dong. Kira-kira kemana ya mereka? Nah, untuk tahu siapa saja yang telah menyelesaikan sekolahnya di sekolah basic, kita lihat video berikut ya. Oke deh kalau begitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Sofiana dan saya adalah alumni dari SMA Kristen Basic angkatan yang pertama. Nah, udah lama banget kan? Nah, jadi di sini saya mau ngapain sih? Jadi di sini saya mau bercerita sedikit tentang rekam jejak dari alumni sekolah Kristen Basic, khususnya alumni SMA Kristen Basic. Nah, mungkin orang tua di sini banyak yang bertanya kayak, nanti kalau misalnya saya menyekolahkan anak saya di Basic, gimana sih? Mereka bisa nggak sih terdaftar di universitas yang bagus gitu loh, di dalam negeri maupun di luar negeri sana? Jadi saya hadir di sini untuk bercerita sedikit tentang alumni-alumni yang pernah lulus dari sekolah basic dan sekarang mereka pada di mana. Oke, jadi pada tahun ini SMA Kristen Basic telah meluluskan 5 angkatan. Wah, sudah sangat banyak ya. Nah, jadi dari 5 angkatan yang lulus ini banyak banget nih yang udah terdaftar di universitas yang bagus banget, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekarang aku bakal sebutin satu-satu, mulai dari universitas swasta dalam negeri. Jadi, banyak anak-anak murid basic yang terdaftar di universitas baik seperti Bina Nusantara, seperti UMN atau Universitas Multimedia Nusantara, Atmajaya, Universitas Parayangan, Universitas Pelita Harapan, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin juga di sini orang tua pada bertanya, gimana ya kalau misalnya anak-anak kami masuk ke basic, sekolah Kristen, bisa nggak sih masuk ke universitas negeri? Nah, bisa banget. Kenapa? Karena alumni dari SMA Kristen Basic sudah ada banyak yang terdaftar di Universitas Tinggi Negeri. Misalnya, ada di UNPAD. Terus kemudian, tahun ini nih, yang baru lulus di tahun ini, angkatan kelima, ada 6 orang yang sudah terdaftar di Universitas Negeri. Seperti ITS, Unsrat, Undana, ada di Universitas Malang, ada juga di Universitas Brawijaya, Politeknik. Nah, terus juga mungkin ada orang tua yang berpikir ingin menguliahkan anaknya ke luar negeri. Apakah itu mungkin? Mungkin banget. Kenapa? Karena udah banyak banget anak basic yang di luar negeri. Ada beberapa yang di Malaysia, di Singapura, bahkan ada yang mengambil jurusan kosmetologi di Taiwan. Wah, keren banget ya. Terus ada juga yang di Hong Kong gitu. Jadi memang Bapak dan Ibu nggak usah khawatir untuk menyekolahkan anak kalian di basic, karena memang rekam jejaknya sudah sangat teruji. Maksudnya, anak-anak basic itu bukan cuma berkembang secara kepribadian dan iman, tapi juga secara akademis karena mampu bersaing di manapun mereka ditempatkan. Nah, saya mungkin akan bercerita sedikit tentang diri saya. Jadi, mungkin Bapak Ibu bertanya, saya kan lulusan angkatan pertama nih, saya sekarang gimana sih? Jadi, sekarang saya itu sudah lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan, dan saya mendapatkan gelar magna cum laude dengan IPK 3,81, dan pada saat ini saya memutuskan untuk melanjutkan S2 di jurusan Master of Clinical Neuroscience. Nah, itu jurusan yang berhubungan dengan saraf dan otak. Nah, jadi saya telah mendaftar ke 3 universitas di Inggris, yaitu University of Glasgow, King's College London, dan University College London. Dan saya keterima di ketiga-tiga universitas ini, tetapi saya memilih untuk melanjutkan di UCL dan saya akan berangkat tahun depan. Nah, jadi Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi, karena semua murid basic akan ditangani dengan baik dan mampu untuk bersaing di luar sana.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Teacher Margaret. Hari ini kita sudah tahu prestasi dari anak-anak sekolah basic dan jejak rekam semua alumninya. Dan itu sangat membuat kita bersuka cita ya, betul. bersyukur bahwa ternyata apa yang telah kita tabur itu menghasilkan Berbuah yang baik. Ya, betul sekali. Oke. Nah, kita tidak akan sampai di sini saja. Kita akan masih berjumpa untuk informasi dan kegiatan kita untuk hari yang ketiga. Sampai jumpa. Bye.